majemuk, ngurusi tali pusernya anaknya sendiri adalah tanggung jawab ayahnya. Maka kalau seorang kepala rumah tangga, seorang suami mensucikan ari-ari tali pusar anak sendiri dengan dia merasa jijik. Merasa jijik, bahasa Indonesia jijik apa? What? Gilo. Kayak bahasa orang Timur Leste, gilo. 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 Ah, gila nih. Gilo itu jijik. Nek gilo ini menjijikan. Oh, ya. Kalau seorang kepala rumah tangga di dalam merumati tali pusernya anaknya sendiri dengan merasa gilo. Mbah Soleh Darat di dalam kitab Majmu mengingatkan, ibarat itu seorang suami kepala rumah tangga hidungnya gerumpung, serumpung, tahu serumpung nggak punya tulang hidung, bablasan kayak terowongan Casablanca, bukan pesek ya. Pesek mah beda cerita, maaf ya. Pesek itu tetap punya hidung, hello. Yang pesek gak usah kecil hati karena pesek adalah makhluk Tuhan paling seksi. Nek ngambung langsung nempel. Seorang kepala rumah tangga mensucikan tali pusar bayinya sendiri dengan rasa jijik, rasa gilo, maka ibarat hidungnya gerumpung tapi dia nggak sadar. Yang sadar adalah tetangga orang lain. Maka kenapa justru mensucikan tali pusar dalam rangka ayahnya sedang mengajari wudhu kepada anaknya sendiri. Nggak boleh pakai kaki, dume jijik gilo, malah dikupiak ning kali, dikendang no kali, malah gompan bebek. Maka jangan salahkan nih, maaf ya, ada anak nakalnya sampai nggak ketulungan. Di antaranya itu tadi, bapaknya mensucikan ari-ari anaknya sendiri dengan tidak rasa hormat, dengan tidak pakai syariat. Maaf nih ya, motong kuku aja kita orang Islam ada syariatnya, Bu. Harus didasari pakai kertas atau tisu. Nanti potongan kukunya lajeng dibungkus, dibuntel pakai kertas itu tadi, kemudian dipendem, dikubur. Nggak boleh potongan kuku ini kemudian dibuang, disapu begitu saja. Ini bukan saya yang ngomong, Imam Al-Ghazali yang mengingatkan. Sampai potongan kuku ini dibuang sembarangan, maka nanti jadinya buat makanan setan. Maka jangan heran kalau ada orang sholatnya nggak ketinggalan, baca Qur'annya getol, sampai puasanya juga dilaksanakan, tapi rezekinya seret, keluarganya nggak pernah adem ayem. Diantaranya itu tadi, kukunya dibuang sembarangan, pun dia sama anggota badannya saja nggak menghormati. Maka jangan salahkan kalau ada keluarga yang memang ahli ibadah tapi ternyata sampai nggak pernah adem ayem tentrem. Mungkin diantaranya sampai sama kuku aja nggak ngormatin. Jadi kalau ngetokin kuku disamaki kertas atau tisu, nanti potongan kukunya dibuntel kemudian dibungkus, dipendem supaya nggak jadi makanannya setan. Lah kok lah baru tahu, Bu. Iya. Gimana? Oh, karena maharnya murah. Nah, ini mau saya lanjut lagi nih. Makanya ada mahar namanya mahrul misli. Terlalu mahal maharnya tetap jatuhnya makruh tanzih, makruh yang mendekati ke haram. Kalau terlalu murah pun tetap makruh tanzih. Walaupun nikah itu hanya cincin terbuat dari besi, sah nikahnya, tapi tetap kurang syarat maharnya. Kemarin di Jawa Timur sempat viral, ada seorang calon pengantin perempuan menerima mahar sebuah linggis. Sah nikahnya tapi tetap makruh tanzih. Tetangga pasti pada ngegosip, ih trimono pokok mahar linggis ya, Bu. Kan pada ngerasa nih, berarti esok malam pertama yo dilinggis yo.
Kalau imannya kuat, kupingnya tebel, tetangga ngomong begitu memang nggak jadi masalah. Cuma makruh tanzihnya, kalau maharnya terlalu murah di bawah standar, maka kelak ketika berumah tangga dia terbentur masalah, mesti sing wadon ngodek-ngodek. What is a ngodek-ngodek? Ngungkit-ngungkit. Wadone ngucap, Pak. Jadi suami saya nggak usah banyakkan pola lah. Kelingan gue bojo karaku kamu modal kolor-kolor dong. Suaminya nggak terima dong. Suaminya ngejawab, ye modal kolor-kolor dok, tapi kan anak tinggi saya. Makruh tanzinya di situ. Maka kena apa? Pak Camat pun tidak lupa mengikut sertakan keluarga besar tim penggerak PKK di setiap kelurahan sekecamatan Semarang Tengah supaya perempuan-perempuan pun ikut pinter di bulan Ramadan ini. Tepuk tangan dulu dong. Yang keprok bisa berangkat haji KB. Ibu pingin berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Gelangi selengan dinggo kabeh. Cincinnya aja perentol-perentol sekeong-keong. Kalung aja panjangnya sampai pusar. Ya Allah, lu nggak kaji kepingin tapi belum daftar. Mudah-mudahan bisa ziarah Mekah Madinah. Jadi bapak haji, ibu hajah. Amin Allahumma. Maka jujur saja kalau bulan Ramadan saya justru mengurangi intensitas pengajian di luar rumah. Justru saya menikmati pengajian sendiri di rumah sendiri. Soalnya kalau di lain bulan Ramadan saya satu hari itu pasti 3 kali kalau pengajian, pagi sore malam, pagi sore malam. Makanya kenapa dari ketua panitia tadi mengatakan bahwa nunggu saya setahun setengah, karena memang khusus di bulan Ramadan saya ini pengajian saya pilih saja satu hari cuma 1 kali, yaitu kalau habis tarawih atau menjelang buka puasa. Sampai kemarin dosiar sama Trans 7 dan Trans TV ngebooking saya, tapi saya ngucap ngapunten sangat. Saya kepingin menikmati suasana puasa di rumah. Saya jarang sekali melaksanakan tarawih di rumah sendiri, di masjid sendiri. Rata-rata pasti di perjalanan setiap Ramadan, sehingga sudah hampir 4 tahun ini saya menolak pengajian-pengajian yang minta sampai ngebooking, bahkan kontrak sama saya, terutama di televisi saya kurangi. Justru saya menikmati puasa di rumah. Emang beda rasanya, Bu. Atmosfernya itu beda. Nyatanya kemarin saya habis sholat tarawih, saya memang sengaja kalau tak habis tadarusan di masjid saya nggak langsung pulang ke rumah, tapi saya ngobrol sama ibu-ibu jamaah. Betul, ada ibu-ibu bilang begini, mumpuni ya Allah lawas banget ratau ketemu ya, mumpuni tetangga saya sendiri nih, mumpung ketemu saya mau ngaji nih, mumpuni saya tanya, tapi jangan tersinggung ya. Tanya apaan, Bu? Saya mau tanya, kalau orang habis wudhu batal gara-gara ngentut, terus wudhu lagi kok yang dibasuh bukan bolongan entute? Saya malah sampai mikir, iya ya. Saya mikir begitu, iya ya. Kok malah saya juga baru kepikiran ada orang tanya begitu. Ulang tanyanya apa tadi, Bu? Kenapa orang habis wudhu kok ngentut, kemudian wudhu lagi yang dibasuh bukan bolongan entute? Saya jawab, ya Allah Bu, itu namanya al-aslu lam yus'al. Syariat paten gak usah dipertanyakan, mumet sendiri. Saya ceritain sedikit sejarah kenapa orang wudhu harus anggota badan wudhu yang dibasuh. Karena dulu ketika Nabi Adam alaihissalam di sorga, beliau itu menek wit khuldi, dia manjat pohon khuldi. Nah, yang dibasuh ketika kita wudhu itulah anggota badan yang memang menyentuh langsung dengan pohon buah khuldi. Itulah kenapa orang berwudhu artinya sebelum sholat harus mensucikan diri dari dosa-dosa terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang udah ngelakonin sholat masih punya rasa dendam,
masih punya rasa benci sama tetangga, masih punya rasa benci sama orang lain, berarti wudhunya perlu dikaji ulang. Karena wudhu adalah membersihkan dosa, membersihkan rasa dengki, membersihkan rasa iri hati di dalam yang melengkap di anggota badan kita. Jadi kenapa kok yang dibasuh walaupun yang ngentut bolongan entute? Kenapa yang dibasuh anggota wudhu yang sudah disyariatkan al aslu lam yus'al, itu syariat paten karena memang sudah ada sejarahnya. Ibu-ibunya terus jawab, ya kan saya cuma tanya karena saya kan nggak tahu, soalnya tadi saya pas sholat tarawih itu kerasa makces gitu. Nah itu saya kerasa makces termasuk ngentut tapora. Saya jelasin lagi, bu gue cestis cus tutot brot itu namanya ngentut, jelas batal wudhunya, batal sholatnya. Kudu wudhu maning, sholatnya diulang begitu. Oh, langgar gone ngentut mau ini prepet. Ini kalau bukan tetangga udah saya omelin, Bu. Lah kalau bunyinya prepet saya jawab tapi sambil pulang. Gue ngentut karo apa sendean, tapi saya ambil lari. Udah malam masih tanya entut bae modele, saya tinggal pulang. Akhirnya saya jadi tahu, oh ya, suasana puasa di rumah dan di kampung sendiri begitu nikmatnya, luar biasa. Orang kemarin saya tarawih pertama di masjid dan saestu demi Allah saya krungu anak tetangga ngentut banter banget. Betul. Ini suasana sholat tarawih di kampung sendiri begitu nikmat. Maka alhamdulillah nanti kita ngaji sampai jam berapa tadi? Sahur. Sampai sahur betulan? Ibunya kuat? Sampai jam 3 subuh kuat? Bapak-bapak sanggup? Oh bapak sanggup, ibu kuat, saya nggak ikutan. Nafsi. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang tepat, yang sabar, yang tepat, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jinailaika bil ghufran. 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 Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, naikkan zakat bagi fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang tenang, yang sabar, yang tenang, baginya dapat ampunan. Ya Allah, ya Allah, jinailaika bil ghufran. Ya Allah, ya Allah, jinailaika bil ghufran. Ya Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, grup Qasidah Az-Zahra dari tadi dan saking griyo. Terima kasih karena semangat, saya sawer dulu. Iya, sama-sama.
Giliran nerima saweran, nerimanya banter. Mohon izin Pak Camat, Pak Panitia, saya alhamdulillah suka nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Kalau santri, ini santri bukan? Oh ya, santri tapi rodot tua. Kalau santri kan belajar mendawamkan sholawat. Ya kalau biduan alhamdulillah sekarang banyak biduan pakai jilbab, moga-moga bisa istiqomah Allahumma. Cuma rata-rata kalau biduan kan maaf-maaf nih bajunya gak seronok, kurang bahan. Masa punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, punya pusar aja dikasih celobong udara, pakai rok mini rok pacet, maaf nih belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor sambil metatrak, kan jadinya SMS, maaf silitnya meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah sama buah di Semarang kota, Bu. Di kota Semarang buah di pasar aja pada kelambenan. Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, buah blimbing kelambenan, jambu kristal kelambenan. Saya masuk ke Semarang kota aja saya lihat tadi ada buah nangka pada jaketan. Iya betul. Nanti muncrat ya aku ngomong. Tenang, saya mah udah divaksin sampai 3 kali. Muncrat-muncrat di sini udah aman insya Allah. Di Semarang nangka aja pada jaketan. Berarti nangkanya orang Semarang, nangkanya orang beriman. Lo ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau di Semarang aja nangka pada jaketan, kenapa nangkane wong wadon ora dibrongsong? Maka alhamdulillah saya sawer, nanti ngiring sampai jam 3 sahur, Pak. Ya begitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sebelah kiri belum disapa, kasihan, mohon izin ya Bu Eni lewat sini. Saya khawatir. Gimana? Oh sampai sahur, iya ya Allah Mbak Sarmin. Ikut ngaji Mas Armin, terima kasih ya Allah. Pada sibuk megangin HP dari tadi Allah. Itu syutingannya buat apa Pak? Mas Armin nih ya tuh sama cincinnya aja sekeong-keong gitu. Mas Armin selalu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setannya dibelenggu itu dibondok, dibondoki dijiret ikut dikerangkeng itu ditaleni itu dijiret itu didadung itu diuger. Cara sini apa ya? Can apa? Can apa can? Oh cang. Ya Allah. Jadi kecamatan Semarang Tengah itu bahasanya campur Cina. Cang. Saya ulang. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dicangcang. Inilah kenapa kalau bulan Ramadan justru kita puasa rasanya lebih enteng. Betul. Sholat di bulan Ramadan rasanya tenang, ibadah di bulan Ramadan rasanya lebih semangat, karena memang di bulan Ramadan kita tidak digoda setan, sebab setan podo dicangcang. Pertinyi ini kalau Kanjeng Nabi Daud di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dicangcang. Kenapa? Masih banyak orang Islam di bulan Ramadan padahal sehat badannya, gak ada uzur halangan
apapun kok siang hari di bulan Ramadan nyedot es nang pinggir jalan. Lah mereka yang dengan sengaja nggak ada halangan, nggak ada uzur, nggak sakit, tapi kok sengaja nggak ngelakoni puasa di bulan Ramadan, itu karena digoda setan apa karena ketempelan setan? Gimana? Ketempelan. Kan setan ini podo dicangcang. Nih saya ulang. Ini daunnya Kanjeng Nabi misalnya Pak. Kalau datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dicangcang. Maka kenapa kita puasa rasanya enteng? Karena tidak digoda setan. Tapi tetap masih banyak orang Islam dengan sengaja tidak melakukan puasa. Itu sebab digoda setan, ketempelan setan, apa ketularan setan? Ketularan, kan setannya dicangcang. Dalam ucul. Jadi kalau bulan Ramadan di Semarang Tengah setannya podo ucul. Yo pantes. Maka maaf, Kanjeng Nabi Dawud di dalam hadis qudsi, asyamu, puasanya kalian manusia, baini wa bainahu, hanya aku Allah dan sampean saja yang tahu. Wajahnya orang yang puasa sama orang yang gak puasa itu bedanya longkok. Yang gak puasa habis makan lumpia entong pitung biji, metu ngomah bibirnya udah digosok pakai anduk, set karena mandan ngeripik tuh bibirnya sampai keluar dari pintu rumah dilemas-lemasin. Ya Allah, setengah telu sore lemas nemen ya. Jadi kalau udah orang bikin story di WhatsApp jam setengah telu lemes besti, itu justru malah mencurigakan. Ya, namanya orang puasa tentunya lemes. Maka ada tingkatan orang berpuasa. Yang pertama namanya saumul am. Saya ulang, tingkatan orang berpuasa ada yang namanya saumul am, puasanya orang awam. Iya memang betul, ada orang Islam udah nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh sama istri atau suaminya, itu udah luar biasa karena Ramadan ikut puasa, wis lumayan. Tapi kan emang kasihan, bok sampai puasa yang udah dilakukan, udah nahan diri dari nafsu, nggak makan, nggak minum dan nggak kumpul sama bojone, kok sia-sia hanya gegara. Dene puasa nggak bisa nahan nafsu, sholatnya nggak ketinggalan, puasanya dilakukan, tapi sholat tarawih ada tetangga pakai mukena baru aja digosipin, ganti ketimanding, pakai mukena sampai bordire kaboten buri. Akhirnya ngomong sama sebelah, yuk gelang sebelah, ngangkat tarawih gelang selengan dinggo kabe ya gue. Lihat kakinya, sampai sikil bedi gelangi ya. Tuh tangannya gelangan bentar-bentar garuk-garuk baik. Kan yang diajak ngomong jadi nyambung, nggak usah heran, biasa wong sugih hanyaran. Sok belakang ikut ngelutik, aja seru-seru. Aku nanti melu krungu. Iku ngarep ibune tangane karo gelangan dudu mas asli. Sholat puasanya dilakoni, tapi ngegosipnya tetap nggak ketinggalan. Kan eman sholat lebih wis ora sholat, ora poso, sipate sirik iri dengki pamer sombong gemede kuminter kemantus sumugi kumayu pelit betitil bakhil kuceren jelantir kaya upil kudanil. Kan lebih parah lagi. Maka begitu sia-sia, emang ketika kita udah sholatnya nggak dijaga, udah puasanya nggak dijaga. Sholat sih sholat, puasa juga puasa, tapi baru tingkat puasa awam.
nggak dapat apa-apa gara-gara kamin shaimin laisalahu ilal ju'i wal atos. Banyak orang berpuasa tapi yang mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Belum bisa puasa syahwatnya, belum bisa puasa nafsunya. Puasa nggak ketinggalan, sholatnya dilakoni tapi masih jadi rentenir, tukang ngerolas no duit, tukang mana no duit. Di sini mah nggak ada. Bulan Ramadan rasa ngegosip, hakeh. Bu, halo. Utang itu boleh, utang itu bol, lek jawab leh sing banter bu. Nek sampean orang jawab leh, aku mau boltok nih. Ulangi, utang itu boleh. Utang itu diperbolehkan asal dalam rangka memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Apa kebutuhan yang nggak bisa ditunda? Mangan juga kena ditunda bu. Bisa nyatane puasa itu karena dalam rangka mengekang nafsu. Buktinya tak kemarin saya buka puasa di Haji Bareng Banyumas, mau pengajian ke Brebes, saya mampir buka puasa di langganan warung yang biasa saya mampir. Di sana nggak ada mobil pribadi, ratanya truk-truk gandengan. Jadi teman saya supir-supir truk semua. Karena di sana memang masakannya enak bu. Saya mampir ke sana udah telepon dulu, saya udah pesan menu. Dan sehingga saya sampai di sana udah disiapin waktu buka puasanya. Tertiba ada supir pas lagi buka puasa tong-tong bleng azan maghrib, dia langsung bikin kesusu gerusa-gerusune karyawannya. Jadi pelayannya itu juga mau buka puasa tapi disereg-sereg. Bu cepetan aku pan buka. Begitu kata si supir. Saya sedikit agak lirih ngejawab, Pak.